Ya, pada kesempatan kali ini ya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia, kalian, keren sekali begitu ya, sudah mempersiapkan materi dan segalanya gitu ya dengan baik, sehingga webinar pada siang hari ini bisa berjalan sesuai dengan rencana teman-teman insya Allah ya sampai akhir nanti. Ini saya cek pesertanya lumayan banyak, alhamdulillah ya ada kalau dikurangi saya dan teman-teman panitia berarti sekitar 35 orang yang menjadi peserta. Nah, saya harap semua peserta bisa mengambil banyak manfaat gitu ya, banyak wawasan baru dari teman-teman narasumber yang sudah mempersiapkan. Nah, sebenarnya tujuan dari kegiatan webinar mini ini dilaksanakan itu tidak lain adalah untuk, melestarikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu ya, penggunaannya maksud saya. Karena bahasa Indonesia itu sebenarnya kan mudah ya. Nah, karena mudah ini akhirnya banyak, dari kita yang terkesan tidak begitu memperdulikan gitu ya, bagaimana cara menulis yang baik, bagaimana cara menggunakan tadi ya huruf miring yang baik gitu ya. Nah, akhirnya, webinar ini dilaksanakan supaya teman-teman itu bisa mendesiminasikan gitu ya, menyebarluaskan, "Oh ini loh Rek fungsinya," gitu ya, "ini loh fungsi yang tepat, ini cara penulisannya yang baik seperti ini," gitu. Nah, dengan hal itu teman-teman peserta yang hadir ini bisa menggunakan, eee dari teman-teman semua gitu ya. Nah, jadi harapannya, semua peserta yang hadir ini bisa menjadi agen perubahan gitu ya, nanti tidak lagi salah-salah menggunakan huruf miring, tidak, apa ya, terkecoh lagi gitu ya, ini harusnya dipakai kapan gitu ya, sudah tidak bingung gitu setelah menyimak materi dari, ini narasumbernya Mutiara ya, narasumbernya Mutiara. Nah, terus sama Naufal Abiyu ya kayaknya ya, sama Naufal Abiyu. Nah, itu harapan besar saya begitu ya. Kalau misalnya teman-teman presentasi di kelas gitu ya, nah itu kan ya sudah yang menyimak adalah teman-teman satu kelas saja gitu. Tapi kalau, presentasinya itu di depan masyarakat umum gitu ya, kemudian peserta, dari luar UPN gitu ya, atau mungkin dari UPN juga tapi beda kelas gitu ya. Nah, itu harapannya ya mereka semakin, memahami gitu ya. Jadi materinya ini bisa dipahami secara luas oleh khalayak umum, itu harapan saya ya. Ya semoga teman-teman semua baik panitia dan peserta, sama-sama saling menimba ilmu gitu ya, saling sharing, saling belajar, karena sejatinya panitia juga belajar banyak, ketika mempersiapkan dan melaksanakan. Nah, peserta juga belajar banyak dari apa yang sudah dipersiapkan oleh, panitia dan narasumber, begitu ya. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke Nila Nurlaili, silakan. Saya ucapkan terima kasih Bu Ilmatu Sadia atas sambutannya tadi. Setelah ini kita akan mendengarkan materi dari narasumber Naufal dan Bilkis dan akan dipandu oleh Najma selaku moderator. Kepada Najma saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Nila selaku MC kita pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang ini. Baik, izinkan saya menyapa dosen kami dan peserta webinar pada siang ini. Yang terhormat Ibu Ilmatus Sa'diyah selaku dosen pembimbing Bahasa Indonesia, Mutiara Aliza Bilkis dan Novel Abiyu selaku narasumber kita, serta seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tanda garis miring kerap salah penggunaannya dan dapat kita temui pada kehidupan sehari-hari seperti pembuatan skripsi, surat undangan, surat kabar, dan lain-lain. Penyebabnya adalah kurang pemahaman dan kesalahan penulisan. Agar kita tidak terjadi kesalahan penggunaan garis miring kembali, mari kita simak materi webinar kali ini yaitu ketahui cara penggunaan tanda garis miring menurut Bu Epi yang disampaikan oleh narasumber kita yaitu Mutiara Aliza Bilkis dan Nova Abiyu. Selanjutnya, segera kami persilakan kepada narasumber kami, yaitu Mutiara Aliza Bilkis dan Nova Abiyu, untuk menyampaikan materi. Saya persilakan. Ya, ketahui cara penggunaan tanda garis miring menurut PUEBI.
Sejarah PUEBI. Pedoman ejaan khususnya di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan dan telah digunakan beberapa ejaan. Hal itu menyebabkan masih banyak yang masih memakai ejaan yang disempurnakan. Sedangkan ejaan yang resmi digunakan sekarang dan telah disahkan ialah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan dalam bahasa Indonesia yang sudah digunakan sejak tahun 1972. Namun pada tahun 76 sudah digunakan namun pada tahun 26 November 2015 yang lalu ejaan yang disempurnakan sudah diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lalu apa itu PUBI? PUEBI sendiri memiliki arti yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Apa hubungan antara penggunaan garis miring yang benar dengan PUEBI? Dilansir dari PUEBI daring, tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan serta kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Dan juga digunakan dalam berbagai kepentingan, termasuk pemisahan angka, pengganti kata, hingga koreksi atau pengurangan huruf. Tanda garis miring adalah tanda baca yang berbentuk garis hampir vertikal yang bagian atasnya agak condong ke sebelah kanan dan bagian bawahnya ke sebelah kiri garis vertikal. Di Amerika Serikat, tanda ini disebut slash atau forward slash, sedangkan di Britania Raya disebut stroke. Berdasarkan PUEBI, garis miring dalam bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kepentingan, termasuk pemisahan angka, pengganti kata, hingga koreksi atau pengurangan huruf. Pembahasan garis miring ini dilanjutkan oleh rekan saya. Next slide. Berikut adalah pedoman penggunaan garis miring berdasarkan PUEBI. Yang pertama ada garis miring sebagai pemisah nomor, yang kedua ada garis miring sebagai pengganti kata, dan yang terakhir adalah garis miring sebagai koreksi. Lalu yang pertama tadi ada garis miring sebagai pemisah nomor, di mana tanda baca garis miring dapat digunakan sebagai pemisah nomor pada alamat, nomor surat resmi, maupun penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contoh penggunaannya adalah seperti berikut, yaitu nomor .29 garis miring PK huruf besar garis miring 4 Romawi garis miring 2021. Lalu juga ada contoh Jalan Kenari 4 Romawi garis miring 7, dan yang terakhir adalah kalender akademik tahunan ajaran 2010 garis miring 2011. Yang kedua ada garis miring sebagai pengganti kata. Terdapat 3 kata yang dapat digantikan oleh tanda baca garis miring, yaitu kata dan, atau, dan juga setiap. Berikut adalah contoh penggunaan garis miring sebagai pengganti kata dalam mengganti kata dan. Yang pertama yaitu peraturan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa atau mahasiswi UPN Veteran Jawa Timur.
Yang kedua, upacara wajib diikuti oleh siswa atau siswa SMA Negeri 1 Ponorogo. Dan yang terakhir, lowongan ini dapat dilamar oleh WNI atau WNA yang bertempat tinggal di Indonesia. Next. Narasumber Bilkis, silakan dilanjutkan. Ya, lalu ada contoh dalam mengganti kata atau. Yang pertama, paket yang dipesan akan dikirimkan lewat darat atau laut. Lalu juga ada contoh peserta dapat mengirimkan naskahnya ke koran atau majalah. Lalu yang terakhir, pendaftaran vaksinasi dapat dilakukan di rumah sakit atau puskesmas terdekat. Dan untuk contoh mengganti kata setiap, yaitu duku yang dijual di pasar harganya 15.000 setiap kilogram. Lalu juga tanah di Jakabaring dihargai 2.500.000 setiap meter persegi. Dan yang terakhir, Dimas menjual kado seharga 1.500 setiap lembarnya. Lalu yang terakhir yaitu garis miring sebagai koreksi, di mana garis miring juga dapat digunakan dalam mengoreksi atau mengurangi kata yang salah atau kelebihan dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Penggunaannya dilakukan dengan mengambil huruf, kata maupun kelompok kata yang dapat dikoreksi. Berikut adalah contoh penggunaannya. Buku pengantar, miring, garis miring G, garis miring Ustik karya Verhaar, dan juga asmara, garis miring N, garis miring Dana, merupakan salah satu tembang macapat budaya Jawa. Dan yang terakhir ada dia sedang melunasi. Yang terakhir adalah dia sedang melunasi garis miring H, garis miring U, utangnya di bank. Nah, sekian pemaparan materi dari saya.
saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari narasumber. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada audiens yang ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Ini nggak ada yang nanya, Tah. Nanti yang nanya ada hadiahnya loh. Oh ya teman-teman jangan lupa absen ya. Udah tak taruh di kolom chat. Terima kasih. SS dulu aja. Ayo teman-teman silakan bertanya. Saya izin bertanya, boleh? Ya, silahkan. Arkananta ya. Baik.
ketika menulis garis miring itu, setelah penulisan garis miring itu diberi spasi atau tidak ya? Misalnya, nah, kayak misalnya penulisan tanggal. Nah, itu kan misalnya tahun tahun ajaran 2012, garis miring 2013. Nah, itu diberi spasi atau tidak? Terima kasih. Saya mau bertanya. Boleh, silahkan. Nama lain dari garis miring itu apa aja sih? Apa cuman garis miring gitu aja? Terima kasih. Untuk Argananta dan Selfie bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar biar narasumbernya nggak bingung. Ada yang bertanya lagi? Saya mau bertanya. Silahkan. Pertanyaannya saya tulis di kolom komentar aja ya. Baik. Baik, pertanyaannya sudah cukup ya. Sekarang narasumber, jika sudah siap untuk menjawab pertanyaannya, silakan untuk menjawab.
izin menjawab pertanyaan dari Argananta tadi. Sebentar. Ya, saya mau menjawab pertanyaan dari Argananta. Tadi pertanyaannya itu apakah perlu dikasih spasi atau tidak? Seperti contoh menulis tahun tadi kan, setelah garis miring itu nggak perlu spasi, jadi sebelum maupun sesudah garis miringnya nggak usah dikasih spasi gitu. Apakah sudah menjawab Argananta? Sudah, terima kasih. Iya, sama-sama. Terus untuk pertanyaan dari Selvi tadi, apa ada nama lain dari garis miring? Itu ada, tapi untuk di Amerika itu biasanya disebut slash atau garis miring. Nah, kalau di Indonesia cuma garis miring aja, gak ada nama lainnya. Gitu. Apakah sudah menjawab, Selvi? Maaf di sini hujan. Terus kalau menyebutkan Gimana? atau itu bukan pakai garis miring juga ya? Apa Put, itu suaranya kurang kedengeran, putus-putus. Aku ketikin aja ya. Ya, ketika aja nggak apa-apa. Terus untuk pertanyaan dari di kolom chat dari siapa ini? Gang Saragil yang tanya apakah penggunaan garis miring diperbolehkan dalam penulisan judul. Itu boleh karena biasanya dipakai untuk memisah kayak tadi yang dicontoh. Jadi boleh untuk menulis judul gitu. Apakah sudah? Iya, sudah terjawab. Terima kasih. Sama-sama.
Izin menjawab pertanyaan dari Kevin. Mengapa ejaan yang disempurnakan diubah menjadi PUEBI? Karena adanya kemajuan teknologi seiring kemajuannya zaman. Dan kedua, untuk memantapkan fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Apakah sudah menjawab? Apakah sudah menjawab untuk pertanyaannya Kevin yang sudah dijawab oleh Noval Abiu? Oh ya, jangan lupa absen ya teman-teman. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Siti Mayada. Lebih efektif mana penulisan makalah menggunakan garis miring atau kata atau? Kalau menurut saya sih lebih efektif menggunakan kata atau, karena kan itu untuk penulisan makalah gitu loh. Jadi kayak mending gak usah disingkat daripada nanti salah kalau pakai garis miring gitu. Apakah sudah menjawab, Siti?
Izin menjawab pertanyaan dari Dila. Bagaimana penggunaan garis miring dalam citasi yang benar? Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contoh, mahasiswa garis miring mahasiswi sama dengan mahasiswa dan mahasiswi. Apa aku sudah menjawab, Dila? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah, teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari narasumber. Untuk sesi Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi pada seminar mini kelompok 9 ini. Selanjutnya, saya akan mencoba menyimpulkan keseluruhan pada webinar kali ini. Penggunaan garis miring berdasarkan PUEP digunakan sebagai satu, garis miring sebagai pemisah nomor. Yang kedua, garis miring sebagai pengganti kata. Yang ketiga, garis miring sebagai koreksi. Sebelum kami tutup kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini. Acara demi acara dalam diskusi kali ini telah dilewati. Akhirnya, saya Nesma Zaratusnaidi selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih moderator sudah membantu mengatur jalannya webinar hari ini. Dan terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat sekali buat kita. Teman-teman, gimana nih materi yang telah disampaikan sama narasumber? Menarik bukan? Dan semoga materi tadi bisa bermanfaat bagi kita. Dan untuk teman-teman jangan lupa absen ya, sama screenshot Zoom buat bukti absennya. Kita sudah di penghujung acara dan terima kasih teman-teman dan Ibu Ilmatu Sadia telah berpartisipasi dalam acara webinar kali ini. Kita pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bilkis. Iya, makasih juga. Boleh live ya. Iya, terima kasih. Semangat.